mulai nemu udah nih. Nanya itu aja apa ya? Kayak Kriteria cowok sekedar zaman artis K-pop. jangan selalu percaya buat sama orang gitu-gitu. Oh iya, percaya diri terhadap orang lain gitu. Menurut lu gimana nih? Nah, gitu. Kayak lu nanya menurut lu gimana nih? Lu punya temen gak yang deket? Nah, gitu. Besti. Apa ini? Satu. Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Rumah Giram Official dalam segmen podcast Satu Asbak. Kali ini gue kedatangan narasumber ataupun kita ngedatangin narasumbernya langsung ke rumah ataupun kediamannya. Langsung aja guys, gak usah pakai lama lagi, kita kenal aja langsung. Ya, namanya siapa nih? Nama gue Nur. Nur. Ya. Biasanya dipanggil Nur. Ya. Ini alasannya apa nih mau ikut di podcast kita ini? Iseng-iseng aja sih gue Iseng-iseng mumpung aja. libur kerja ya. Oh. Emang gawe di mana gawe? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Daerah mana? Di Kelapa Gading pokoknya ada. Pegangsaan apa mana? Deket Noi. Woi. Oh. Arta, dekat Arta. Nggak tahu tepatnya sih gue. Orang gue baru kali itu kan kerja di. Oh, udah berapa lama? Pokoknya baru 2 bulan sih. 2 bulan. Berarti kalau libur berapa hari itu? Libur seminggu sekali. Minggu sekali. Hari biasa. Hari biasa. Oh, berarti nggak nentu kayak Nggak Sabtu. nentu, iya. Gawenya di restoran apa? Iya. Restoran. Sebagai Dapur gue. dapur. Oh, chef Masak berarti dong. gue, iya. Masak. Dan entah kalau masak yang enak ke gue. Iya. Tuh, langsung aja guys, yang mau masak-masak. Itu suka duka kerja di situ Gak ada suka dukanya sih, enak. enak aja. Itu tempat kerja terenak yang pernah sama gue kerjaan. Iya, biasanya kalau setahu gua kalau misalkan tempat restoran kayak gitu kan ya ini lebih nguras tenaga gitu. Enggak ada. Nggak ada. Semuanya enak. Semuanya enak. Terus kalau misalkan di circle teman-teman lu gitu ada salah satu teman yang toksik gitu tanpa menyebutkan namanya gitu. Kalau di rumah sih awalnya sih enak-enak aja tongkrongan. Mungkin datang teman baru, gue ngajak teman baru, ada yang gak enaknya. Itu masalah asmara apa emang saling ngejatuhin bagaimana? Ya gue nggak tahu sih niatnya dia awalnya gimana ya. Oh. Gue tuh awalnya ngajak temen tuh karena yang ngajak aja biar main bareng-bareng ya kan. Terus tiba-tiba makin kesini kok dia makin jahat ke gue. Gue nggak tahu ya karena apa, gue nggak tahu. Cuman kalau misalkan emang gak suka sama gue ya ngomong aja, jangan sampai ngomong ke orang, orang ngomong ke gue. Iya. Gue nggak. Jadi menyebarkan gosip lah ya. Nah iya. Ataupun kabar hoak. Tapi itu lu tahu sendiri apa tahu dari temen? Tahu dari orang. Terus pas gue tanya balik, dia tuh nggak tahu, maksudnya nggak gitulah. Oh, berarti dia nggak ngakuin apa yang dia lakuin gitu? Iya benar. Gitu. Tapi lu kira-kira punya ini nggak apa namanya rasa emosi gitu apa? Pastilah, karena kan kita nggak melakukan hal seperti itu. Terus dituduh-tuduh melakukan seperti itu, ya gimana nggak kesal? Kali dia punya saingan cowok apa gitu yang lu lagi dekat tuh gimana? Nggak tahu. Tapi kalau kata temen gua, hal itu kan kata temen gua kan, ya mungkin dia suka. Terus kalau misalkan ada yang mediasi gitu, lu kira-kira mau maafin nggak itu orang? Nggak ada. Sampai subuh pernah berantem sama temen, cuman nggak pernah sesakit ini. Itu teman dari kecil apa baru-baru ini? Dari temen yang nggak, gue berteman sama orang tuh tulus, gue nggak pernah nganggep dia gimana. Jadi itu terus saja gue tuh nggak pernah berpikiran dia sejahat itu, enggak. Di otak gue nggak ada, karena gue jadi semua tentang gue ceritain gitu ya, tapi yang gue dapet sakit hati doang. Oh iya. Berarti air susu dibalas dengan air tuba mungkin ya? Iya.
Padahal kita sering baik sama dia ya. Padahal Iya, sering baik nggak sama tahu dia. kenapa orang ya kita udah tulus sama dia ya Hmm. kan. Terus dibalas temen sakit hati ya. Mungkin punya dendam pribadi kali dia sama lu. Nggak tahu juga lah nama manusia. Lu udah coba klarifikasi ke dia. Udah sempet di rumah. Oh. Terus gimana tanggapan dia? Tanggapan dia ya begitu marah-marah. Oh, lebih kesel dia. Iya, lebih kecil dia. Harus kan gue yang marah ya. Iya. Playing victim lah kalau begitu. Bener. Mungkin bisa di-spill namanya dari huruf apa gitu. Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. R. Oh, R. Terus kalau misalkan ini apa namanya? Kalau misalkan lu lagi nongkrong nih, terus dia datang, Enggak, gue nggak pernah mau. Dia juga udah nggak pernah main kesini, mungkin dilarang kali sama orang tuanya. oh berarti Gue udah juga udah nggak sudi aja. jaga jarak berarti. Iya sih, emang harusnya emang kayak gitu. Kalau misalkan ada pertemanan ataupun sahabat yang toksik, mendingan jaga jarak aja daripada kenapa-napa kan. Soalnya kan ya daripada jatuhnya munafik, ntar di depan baik, di belakang musuh. Bener. Intinya Intinya sih jangan terlalu percaya sama manusia dah. iya. Dari situ gue belajar kayak ternyata temen dekat kita yang nusuk kita dari belakang. Misalkan lu apa namanya kayak mau acara apa nikah atau ulang tahun gitu, lu udah nggak mau lagi undang dia tuh Enggak mau. biar kayak dulu lagi gitu, circle-nya nyatu lagi. Enggak Mau. mau. Gue tuh kayak hidup gue sekarang kayak enak, udah buat kerja aja. Temen kerja gue juga enak-enak semua. Jadi ya mau ngapain lagi buat main-main. Berarti circle lu lebih enak di tempat kerja. Ya enakan tempat kerja. Berarti sekarang berkurang dong circle pertemanan teman kecil. Nggak tahu juga sih gue. Udah jarang nongkrong juga. Berarti ini lagi libur nih hari ini. Libur ini. Kalau kerja itu biasanya berangkat pagi atau Berangkat pagi. satu shift doang apa gimana? 2 shift Dua shift. sama siangnya. Tapi kadang dapat shift Iya. Seminggu. seminggu. Nggak takut apa? Kan lumayan tuh daerah Enggak. rawan juga tuh. Enggak. Gue mah nggak pernah takut. Gue cuma takut sama yang di atas. Amelia itu siapa? Cicak. Cicak apa siapa ya di atas? Gue pernah pulang main jam berapa? Jam 3 subuh. Iya, dari mana tuh? Dari Harapan Indah. Gue celurit anjir. Mau ngapain jam 3 subuh? Motornya berapa motor itu? Banyak. Banyak. Kamera. Oh iya, kalau itu biasanya tawuran, nyari musuh biasanya kayak gitu dia. Tiap malam anjir mau ngapain? Tahu nyari apaan lu? Itu pengangguran sukses namanya kalau gitu. Lu nyari apaan anjir? Malam begadang, pagi tidur. Emak lu di rumah banting tulang. Iya. Lu, sedangkan lu tiap subuh bacok mau ngapain anjir? Berarti ntar kalau misalkan lu punya anak, ya amit-amit lah, punya anak cowok terus ikutin circle kayak gitu, lu masuk pesantren apa gimana? Lu? Enggak lah, amit-amit. Ya maksudnya solusinya gitu. Kalau misalkan ya jangan sampai lah. Mau lu masukin pesantren apa lu mau Ya pulang mendingan masukin pesantren ya kan. Oh, apa anaknya kabur? Enggak lah. Pesantrennya yang mana dulu? Berarti pesantren yang masih di Pulau Jawa atau kemana? Iya. Di luar Pulau Jawa. Pokoknya yang bagus lah. Bagus. Favorit. Tapi sekarang udah punya cowok nih. Cowok. Gue belum ada kepikiran buat nyari cowok anjir. Oh, alasannya nggak, Bu? Nggak tahu, gue males aja kayak pacar-pacaran apa. Pacar-pacaran ujung-ujungnya buang-buang waktu. Iya. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada kepastian, males. Lu mendingan kayak gini aja, hidup gue cuma buat kerja. Udah cari duit. Sedangkan temen kerja gue enak-enak semua. Tapi Nggak butuh gue pacar-pacaran. ada Menurut gue nanti ya, kalau misalkan jodoh, itu nanti pasti Allah akan sendiri. Iya sih emang. Bener juga, guys. Kita emang dengan pasrah lah kalau gitu. Iya. Memasrahkan, menyerahkan segala urusan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya amin. Tapi nggak ada teman-teman di sono gitu yang lagi deketin cowok-cowok Nggak ada, semuanya temen gue. semua. Biasanya kan kalau misalkan cowok sama cewek teman kan pasti ada Iya. Cuman bunyi kalau gue, cinta juga. kalau gue enggak, semuanya temen. Kalau misalkan dia nembak, Nggak ada, semua teman. tetap kagak mau lu terima gitu. Semuanya teman semua. Mau ngelamar, Kalau ngelamar, nggak mungkin. Anjir. ya barangkali Mungkin dia anjir. mau serius gitu kan,
langsung lamar gitu. Tapi kalau orang luar kalau mau ngelamar, lihat dulu. Ya, Kalau misalkan dari pertama gue suka, ya udah mau. Kalau enggak, nunggu waktu dong. Kasih gue waktu. Mikir-mikir dulu ya kan. tapi kira-kira kriteria cowok idaman nih kayak gimana nih? Gue gak punya kriteria anjir. Kali rajin sholat 5 waktu gitu apa gimana? Itu mah udah pasti ya Pasti. kan, namanya semua cewek maunya yang begitu, yang soleha. Sayang sama keluarga, tidak sombong, baik Iya hati. soleh. Tapi belum ada pengalaman sekali nih tentang asmara gitu. Gue belum pernah pacaran. Belum pacaran. Tapi semua orang gak pernah percaya sama gue. Sombong amat. Iya, gue juga nggak percaya. Lu percaya nggak, guys? Langka juga lu, Nur. Biasanya cewek sekarang mau udah punya mantan berapa gitu. Enggak, gue mah enggak gue sebutin tahu punya mantan apa enggak. Sekarang umur udah berapa? Umur gue udah pala 2. Kalau 2? Iya. Iya lah. Tapi ini cuman pala 1. Tapi ada patokan gitu umur berapa menikah Nggak ada. gitu? Nggak ada. Gue pasrahin semua sama Allah. Allah ngasihnya besok, ya besok. Pasti bakal nikah. Menurut lu tentang status pernikahan tuh gimana tuh? Gimana ya? Penting nggak menurut lu? Penting Iya. apa nggak penting gitu? Kan itu kan sunnah juga kalau menurut agama kita Iya, gitu. penting mah penting. Cuman kalau misalkan kita maunya besok, cuman Allah nggak ngasihnya besok gimana? Masa kita mau, ayo dong Allah mau nikah sama gue, kan nggak mungkin. Udah pasrahin aja. Ya, solusi buat teman-teman kita nih, khususnya yang belum apa namanya, yang belum kenal sama cowok gitu, kayak lu juga gitu, gimana buat ngindarin cowok-cowok yang toksik ataupun hubungan yang toksik gitu kan? Biasanya kan ada yang overprotective, ada yang meretin ataupun apa namanya, Susah. merotin. Menurut gue susah. Kalau orang udah kecintaan, kita mau ngomong A sampai Z pun nggak didengerin sama dia. Susah. Berarti udah nutup mata dia, nutup mata, Iya. nutup telinga, nutup semuanya berarti. Iya udah susah. Kecuali kalau misalkan dia udah terbuka mata hatinya, baru oh gue nyesel anjir begini gitu. Iya sih, tergantung dari inisiatif sendiri kalau gitu ya. Iya. Tapi nggak mau nyaranin gitu sama temen, misalkan ada punya temen hubungannya toksis gitu, cowoknya sering gini-gini gitu, ngatur-ngatur, lagi kumpul bareng sama teman-teman, pulang lu, jam berapa nih pulang lu? Kalau menurut gue ya boleh sih ngatur-ngatur. Iya. Cuman ya harus ada batasannya. Dia juga pengen lo keluar sama teman-temannya Iya, gitu. refreshing, self Tapi reward. jangan over banget. Iya. Nanti pasangannya pasti, ih ini dia kenapa sih anjir, jadi nggak betah lama-lama gitu loh. Tapi menurut lu yang oper tuh kayak gimana? Yang over tuh kayak video call 24/7 itu. Tidur harus video call, ya ribet banget anjir. Itu istilahnya sleep call ya kalau gitu ya? Iya, setan 24/7 anjir, mau ngapain anjir? Mending nikah aja kalau gitu anjir. Itu gila nikah cuma jauh-jauhan lagi. Iya. Tidur di sofa, yang satu tidur di kamar. Lu punya ada kata-kata nggak buat gen milenial apa gen Z ini? Gen milenial apa? Lu maksudnya kalau gua umur 20 masuk gen Z apa? Gen A. Kan gen X, gen Z ya menurut. Kata apa anjir? Gue mau nggak kata-kata anjir. Gue nggak pinter merangkai kata-kata. Ya menurut pengalaman pribadi gitu biar terhindar dari apa namanya, Gue nggak pinter bikin kata-kata anjir. Gue orang-orang ngatur toksik hidup gitu. gue aja, jadi gue nggak bisa bikin kata-kata. Tapi gua dengar lu kadang sering live TikTok juga. Cuman lab ya begitu doang, lab biasa. Oh berarti buat iseng-iseng Kalau aja iya, gitu. kalau lagi bete aja tuh nongkrong di luar, cahaya yang cakep ya Iya. kan, tuh gue lab Tapi ada aja tuh yang nonton. maksudnya bukan ada yang nonton, Ada yang komentar-komentar yang kurang baik lah, tuh negatif gitu. nggak ada. Nggak ada. Kali ya ada yang rayu-rayu gitu, cowok bagaimana gitu. Enggak sih, tapi kalau yang nonton kebanyakan temen gue mulu anjir. Aman berarti ya kalau lo nge-live gitu ya, nggak ada yang hujat, nggak ada yang segala macam gitu. Enggak. Ya biasanya kalau media sosial itu kan lebih Iya. jahat daripada apa namanya, daripada kehidupan nyata gitu. Soalnya kan dia juga kadang akunnya akun-akun robot gitu, main komen-komentar hate negatif. Pesan lu saat nge-live buat TikTok ataupun suka duka lo
kalau saat nge-live apa tuh? Apa dari sinyal apa gimana gitu? Iya sih. Pencahayaan? Kan di rumah kan seringnya pakai wifi kan. Iya. Jadi kalau di luar tuh kayak bingung mau nge-live. Kan jarang beli paketan juga anjir. Iya. Udah bingung kayak. Jadi kalau misalkan paling nongkrong di luar kepak kayak bagi wifi-nya Mbak baru bisa Oh, siaran langsung. Kalau begitu mah enggak. tapi kalau misalkan ya kalau ada rezekinya gitu jadi streamer gitu, pengen ke jadi streamer gitu, fokus gitu. Enggak ada kepikiran Gak ada anjir. kepikiran. Enggak ada kepikiran buat kesana. Iya kadang kan kalau misalnya algoritma TikTok tuh kalau buat cewek tuh cepet dia naiknya. Apalagi kalau rutin gitu. Berarti fokus buat di dunia nyata aja nih kerja. Yang pasti-pasti Kalau aja. misalkan ada kesana mah pas mau. Ada kesenangan sendiri nggak selama main TikTok gitu? Kayak misalkan joget-joget gitu. Iya itu mah pas. Iya itu mah buat iseng-iseng doang. Iseng doang. Kalau lagi nge-live gitu bawa perlengkapan kayak tripod segala macem. Enggak sih ribet banget Ribet. anjir. Power HP bank. aja sendirin ke tembok. Asal jadi berarti. Asal jadi ya. Hidup itu nggak perlu dibawa ribet. Iya bener. Rencana mau tetap gawe di sono. Iyalah. Restorannya restoran Jepang apa restoran Cina. Cina? Tapi makanannya khas Bangka. Oh berarti ownernya tuh Cina. Cina Bangka mungkin. Heeh. Ya udah mungkin segitu aja mungkin guys dari pertemuan kita kali ini. Sebelumnya makasih ya Nur udah mau Iya. hadir ataupun partisipasi di podcast kita. Mungkin mau spill akun TikToknya biar ada yang mau follow gitu, yang mau kepoin tentang Nur Ribet gitu. nama akun TikTok gua udah ribet. Kalau misalkan ada bentuk jadi follow aja. Ya guys, makasih guys udah nonton. Jangan lupa masukannya lewat komen. Yang mau partisipasi bisa langsung lihat deskripsi di bawah aja, itu ada koordinator dari kita. Ya mudah-mudahan terhibur guys dengan podcast ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.